皓月之光，将无相，我就不信。阴阳调和，实火为炎。 Sesingkatnya, Lin Yun telah berada di lantai 8. Di sana, dia tidak menemukan apapun yang dia inginkan, guys. Dan dia merasa kalau lantai 8 ini memang tidak ada apa-apa. Akan tetapi, ketika dia inginlah melangkah ke teratai putih, terlihatlah sebuah sinar yang langsunglah mengeluarkan sosok pria yang tak lain itu adalah Xiao Ming. Begitu juga dengan dia melihat Lin Yun menjadi begitu sangatlah senang. Karena merasa ini adalah sebuah takdir untuklah mengalahkan dirinya. Dan dia memastikan untuk hari ini dia akanlah meninggal dunia. Mendengar itu ya, Lin Yun tampak tidak begitu peduli. Dia hanya begitu kebingungan, bukankah ujian Istana Teratai Hitam ini dilakukan secara terpisah dan juga secara acak? Mengapa dia haruslah bertemu dengan peserta lainnya? Di sini dia berpikir keras. Apakah senior teratai putih ini juga telah mengatur beberapa rintangan atau memang sengaja untuklah menguji latihannya dengan cara mengeluarkan peserta lain agarlah menjadi pertarungan yang nyata? Jika memang seperti itu, sudah pasti untuk ujian Istana Teratai Hitam memang bukanlah diperuntukkan orang-orang yang lemah. Siapa yang lemah pasti akanlah tertinggal. Namun ya, untuk Lin Yun cukup begitu bingung mengapa dia haruslah bertemu dengan Xiao Ming. Karena untuk Xiao Ming termasuk orang yang paling lemah daripada mereka semua. Alhasil ya, Lin Yun menjadi overthinking. Apakah kemampuan dia ini lebih lemah daripada Xiao Ming? Maka dari itulah dia dihadapi olehnya. Dan overthinkingnya ini langsunglah hilang dengan kepercayaan diri. Karena dia yakin dia lebih kuat daripada Xiao Ming. Dan dia pun langsunglah mengucapkan, sepertinya tetua teratai putih ini memang sengaja untuklah mencarikan orang, untuklah meningkatkan kemampuan dia dalam kuali perang. Karena bagaimanapun juga, orang-orang yang berasal dari sekte Hunyuan mempunyai kemampuan bela diri yang sama seperti dirinya. Tanpa basa-basi, pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Ingat ya, kemampuan bela diri mereka ini sama guys. Ada kuali naga, ada cakar naga juga. Lalu, Xiao Ming langsunglah menerjang. Dia menganggap kalau Lin Yun tidak akanlah pernah bisa untuklah menyempurnakan kuali perang milik mereka. Tetapi siapa sangka, cakar naga yang begitu dia bangga-banggakan langsunglah hancur sehancurnya. Dia menjadi begitu terkejut. Mengapa untuk kuali perang milik dari Lin Yun cukuplah begitu keras? Lalu untuk Lin Yun, dia meminta lanjutkan saja penyerangannya. Karena di sini dia hanya berniat untuklah berlatih. Dan biarkanlah aku melihat kuali Longshan asli dari sekte Hunyuan. Apakah jauh lebih kuat daripada miliknya? Provokasi dari Lin Yun benar-benar memancing amarah dari Xiao Ming. Baginya tidak ada yang lebih kuat dari milik mereka. Alhasil ya, dia yang terpancing mengeluarkan kuali Longxiang dan langsunglah menghantamnya. Tetapi Lin Yun sudah mengambil sikap aba-aba untuklah mengangkat kuali Longxiang tersebut. Sehingga terjadinya sebuah hantaman dan debu mengelilingi tubuh dari Lin Yun. Xiao Ming telah menganggap kalau Lin Yun telah dikalahkan dengan begitu mudah. Sembari berkata, hanya berada tingkat 8 Suanji, tetapi sudah begitu sangatlah sombong dan begitu berani untuklah melawan orang yang berada di ranah tingkat 9 Suanji. Ketika dia inginlah meninggalkan tempat tersebut, Lin Yun langsunglah bersuara. Apakah benar mereka ini hanyalah mengandalkan sesuai kultivasi saja? Padahal nyatanya, kultivasi itu hanyalah sebuah status dan bukanlah sebagai patokan. Dan kuali Longxiang pun langsunglah diangkat, yang membuat Xiao Ming menjadi begitu ketar-ketir, sembari berkata ini semua tidaklah mungkin. Belum ada orang yang bisa untuklah mengendalikan kuali Longxiang milik orang lain. Lalu Lin Yun langsunglah menghancurkan kuali perangnya, sembari berkata kalau kuali perang miliknya ini terlalu begitu renyah dan juga palsu daripada miliknya. Waduh, disebut palsu. Dari semua kemampuan yang dikeluarkan oleh Lin Yun,
dia baru menyadari kemampuan kuali perang serta jurus naga milik dari Lin Yun itu jauh lebih hebat daripada miliknya. Dia mempertanyakan bagaimana bisa orang luar memahami semua kemampuan dari sekte mereka. Sebab untuk dirinya saja tidak bisa memahaminya dengan begitu benar. Alhasil ya, Xiaoming yang tidak terima, dia pun menjadi setengah gila dan terus-terusan menerjang ke arahnya. Ya, anggap saja dia telah menyerang secara membabi buta tanpa adanya strategi. Hal inilah yang membuat Lin Yun mendapati keuntungan yang begitu sangatlah banyak. Dan ini juga adalah kesempatan untuklah membandingkan siapa yang jauh lebih kuat dalam kemampuan kuali perang naga. Setelah berhasil mengalahkannya, Lin Yun juga dibuat begitu terkejut. Ternyata untuk kemampuan jurus naganya ini bisa digabungkan dengan tinju harimau. Lah, bukannya dari awal juga bisa digabungkan ya? Lalu teratai putihnya pun langsunglah turun yang menandakan pertarungan telah selesai. Dan Lin Yun haruslah keluar dari lantai 8. Namun sebelum itu dia haruslah mengambil hadiah atas pencapaiannya. Yang dimana hadiahnya itu adalah pil yin dan yang. Sontak ya, Lin Yun menjadi begitu sangatlah senang karena pil yin dan yang ini adalah salah satu pil yang inginlah dia cari juga. Sebab untuk pil tersebut benar-benar bisa untuklah menstabilkan kekuatan energi spiritualnya. Dia pun langsunglah berandai-andai jika dirinya bisa untuklah memakan pil tersebut, maka kekuatan elemen apinya ini akanlah bisa digunakan dalam pertarungan. Jadi ya, tidak ada berat sebelah. Pada intinya, semua kekuatan energi spiritual yang dikeluarkan oleh Lin Yun nantinya akanlah menjadi kekuatan yang begitu murni. Dan dia tidaklah perlu takut untuk berdampak kepada tubuhnya. Dan dia sangatlah yakin jika dia memakannya, maka dia pasti bisa menembus tingkat 8 dalam pedang Ji Yin. Serta dia juga seyakin-yakinnya kalau hadiah ini memang sudahlah direncanakan oleh senior teratai putih. Dia tahu apa yang sedanglah dia butuhkan. Namun ketika Lin Yun inginlah mengambilnya, dia kedatangan tamu yang tak lain adalah senior Bai yang langsunglah menerjang ke arahnya. Dengan sigap, Lin Yun menahan serta menghindar. Alhasil pertarungan singkat mereka pun langsunglah terjadi. Di sini senior Bai cukuplah begitu dibuat sak-siksok. Ternyata untuk Lin Yun begitu sangatlah kuat. Bahkan hanya dengan satu tebasan saja, walaupun dia berhasil menangkis, dia langsunglah muntah-muntah. Dan dengan begitu beruntungnya, senior Bai berhasil untuklah mengambil pil yin dan yang milik dari Lin Yun. Lantas, Lin Yun meminta untuklah mengembalikannya. Jika tidak, maka dia akanlah menerima konsekuensinya. Sayangnya untuk senior Bai terlalu meremehkan kemampuan dari Lin Yun. Dia pun langsunglah mengatakan jika dia memang kuat dan mampu, maka ambil pil ini dari tangannya. Tetapi baru aja Lin Yun inginlah menerjang, dia pun langsunglah melarikan diri dan menaiki lantai 9 dengan berkata terima kasih atas pil yin dan yang. Setelah dia berhasil melarikan diri, Lin Yun dibuat begitu sangatlah murka. Tetapi juga dia mencoba untuklah menenangkan diri karena untuk pil yin dan yang tidak semudah untuklah dimurnikan. Ada beberapa metode yang haruslah dilakukan dalam memurnikan pil tersebut ya. Dan dia memastikan ketika nantinya bertemu lagi, dia akanlah menghabisi nyawanya dengan pedang Ji Yin ini. Lalu Lin Yun langsunglah menyusul ke lantai 9. Sedangkan untuk senior Bai sendiri, dia masihlah begitu dibuat sak-siksok. Ternyata untuk Lin Yun bisa menjadi begitu lebih kuat dalam waktu yang begitu sangatlah singkat. Dan dia merasa begitu sangatlah beruntung karena telah mendapatkan pil yin dan yang. Dan dia merasa kalau lantai ini tidak ada orang sama sekali. Sayangnya, dia telah memasuki ruangan yang salah. Di depannya ini ada senior Jusui yang telah melihat memegang pil yin dan yang. Dia pun langsung mempertanyakan apa yang sedang terjadi kepadanya. Lukanya terlihat begitu sangatlah parah. Jika memang dia tidak mampu untuklah mengatasi semua masalahnya, lebih baik pil tersebut berikan kepadanya untuklah berjaga-jaga.
Pada awalnya, senior Baye sama sekali tidaklah mau memberikannya, karena bagaimanapun juga ini adalah harta yang cukup langka. Tetapi juga dia sadar diri, di depannya ini adalah orang paling terkuat di istana teratai hitam. Jika dia mencoba menolak, ya sudah pasti dirinya akanlah wassalam. Sehingga pil Yin dan Yang langsunglah diberikan kepada senior Zhu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa dia terluka cukup parah? Praduga darinya kalau dia telah mendapati serangan dari Jingjue dan juga Feng Ye. Tetapi senior Baye langsung geleng-geleng kepala karena yang telah menyerang dirinya serta menyakiti dirinya adalah Lin Yun itu sendiri. Mendengar itu, senior Su semakinlah tertarik kepadanya. Dia inginlah sekali melawan Lin Yun dan dia akanlah menunggu di lantai ke-9. Dan Baye mencoba untuklah memperingatkannya. Dia janganlah meremehkan kemampuan dari Lin Yun. Kemungkinan terbesar saat ini dia sudahlah begitu murka. Karena untuk hartanya telah diambil, sudah pasti dia akanlah mencarinya. Tetapi ya, untuk senior Su masihlah meremehkan kemampuan dari Lin Yun. Kalau dia pasti akanlah mudah mengalahkannya. Halaman. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya untuklah hari Sabtu minggu ini ya guys. Ya, untuk episode kali ini Xiaoming telah berhasil dikalahkan. Berarti tersisa 3 orang lagi ya, untuk Feng Ye, Baye, dan juga senior Su. Tetapi ya, untuk Feng Ye sepertinya tidak akanlah baku hantam, melainkan ya tersisa 2 orang saja guys. Dan untuk Jingjue sudah pasti akanlah ketemu di part berikutnya, dia juga pasti akanlah dikalahkan. Tetapi tampaknya untuk senior Su telah menyadari kalau Lin Yun cukuplah begitu kuat, dia jadi menggunakan cara curang, yaitu mengajak Jingjue untuklah bekerja sama dalam menghabisi nyawa Lin Yun. Ya elah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Coba continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.